kondisi tim kami Barito Putra saat ini alhamdulillah dalam keadaan baik dan siap untuk menghadapi pertandingan di Piala Menpora ini, termasuk pertandingan besok melawan PSIS Semarang pada laga kedua dalam hari pembukaan. Sampai saat ini apakah ada kendala, Coach? Alhamdulillah nggak ada kendala. Semua pemain yang kami boyong dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap semuanya, tidak ada yang cedera. Dan perjalanan dari Jogja ke sini cukup mulus, tidak ada hambatan juga. Dan pagi ini kami sudah melakukan official training dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan siap. Untuk Mas Rizky sekalian sendiri gimana persiapannya sampai sekarang? Alhamdulillah kita persiapan untuk pemain, kita tim sudah siap untuk pertandingan besok. Semua sudah siap. Semua sudah siap. Ya. Kita buka pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan satu-satu. Saya Mas Mustafa dari Bolanet, Mas. Halo. Ya, pertanyaan silakan Mas Mus. Iya. Coach, untuk Barito Putra untuk Piala Menpora ini seperti apa kekuatannya, Coach? Untuk ada berapa jumlah pemain yang dibawa ke Solo, Coach? Ya, kami membawa pemain sebanyak 27 pemain. Ya, mayoritas pemain kami ada pemain-pemain muda dan lebih spesifik lagi hasil binaan dari Akademi Barito sendiri. Nah, kalaupun ada 1-2 perekrutan dari luar, diantaranya cuma Lutfi Kamal sama Benny Okto, dan mungkin besok juga ada satu pemain trial yang mau ke Solo ini dan sangat mungkin untuk dimainkan. Baik, mana Mas Mus? Artinya tanpa pemain asing gitu ya? Ya, yang saya sebut terakhir pemain trial tadi adalah pemain asing. Pemain asing 2 malah, karena besok juga akan datang pemain lama kami yang baru datang dari Brasil, Casio namanya. Baik, ada 2 pemain asing berarti Coach ya? Ya. Yang menggunakan di trial. Ya. Mas Mus? Bagaimana Mas Mus? Lanjut. Siap, lanjut Mas. Oke. Halo. Ya Mas, selamat pagi. Depri dari liputan6.com. Pertanyaannya Mas Depri? Ya, untuk Coach Jajang, ini kan udah lama nih nggak main, hampir setahun. Bisa diceritakan nggak kapan terakhir latihan dan saat jeda itu gimana gitu strateginya dari Coach Jajang untuk agar pemain kondisi stamina-nya tidak menurun gitu. Terima kasih. Ya, betul sekali, kita sudah hampir 1 tahun tidak melakukan kegiatan sepak bola yang resmi ya, yang kompetisi ataupun turnamen, karena terakhir kami main adalah tanggal 6 Maret, masih ingat sekali, kami lawan PSM Makassar dalam Liga 2020. Setelah itu berhenti dan baru sekarang ketemu Maret lagi. Tentunya di awal-awal kami masih punya harapan, waktu itu masih selalu memberikan menu latihan melalui individual training di rumah, tapi kesininya kami udah lepas, sama sekali tidak memberikan menu dan praktis saya tidak tahu keadaan pemain. Dan sekarang baru kumpul lagi 2 minggu sebelum ini, artinya baru tanggal 7 kami kumpul lagi. Tentunya ini suatu hal yang kurang ideal, kurang maksimal dalam persiapan. Setelah sekian lama tidak aktif, tidak main bola, kemudian baru berlatih hanya 2 minggu dan harus turun dalam sebuah turnamen yang besar. Ini saya pikir kendala tersendiri. Tapi apapun itu, insya Allah kami siap untuk berlaga di Piala Menpora ini. Betul, Pak. Ya. Oke, Mas Depri. Oke, makasih. Makasih Mas. Ya. Ada pertanyaan juga nih, Coach dari Astar Wasport, bagaimana Ilhamuddin Armain, Coach? Ilhamuddin Armain termasuk salah satu pemain yang tidak kami
bawa ke sini, artinya sudah lepas dari Barito dan tidak diperpanjang kontrak. Baik. Berarti Ilhamuddin bukan bagian dari Barito lagi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coach Jajang, iya, Adi Coach dari bola.com. Coach, kalau menurut Coach seberapa penting sih Coach turnamen pramusim Piala Menpora ini digelar Coach dibanding harusnya kan waktu ini hingga kompetisi diisi sama persiapan Coach. Itu yang pertama. Yang kedua, Coach, kalau di Barito punya dua pemain berstatus timnas, ada Kahar Muzakar sama Muhammad Riyandi Coach. Kalau misalnya di tengah-tengah Piala Menpora ini dua pemain itu dipanggil ke timnas untuk mengikuti pemusatan latihan, apakah Coach akan melepas pemain itu Coach ke timnas? Terima kasih. Oke, yang pertama tadi kepentingan turnamen Piala Menpora ini sangat penting sekali. Walaupun sekali lagi kalau dari sisi persiapan untuk kompetisi kalau betul-betul digelar bulan Juni betul-betul tidak ideal ya turnamen. Tapi kita syukuri saja. Ya, alhamdulillah ternyata sekarang dunia sepak bola sudah ada kembali. Kita juga kasih apresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menpora dan Polri yang telah memberikan izin sehingga dan PSSI sekaligus sehingga ada kegiatan lagi. Kemudian kehidupan kami sebagai pelaku sepak bola punya harapan lagi. Sekali lagi syukuri saja lah, nggak usah ngomong ideal atau enggaknya. Yang penting kita sambut turnamen ini dengan antusias dan dengan semangat. Dan soal pertanyaan yang kedua, kami tidak hanya 2 pemain itu saja, mempersiapkan pemain cukup banyak, ada 27 pemain, bahkan 30 dengan pemain yang ditinggal di Jogja. Artinya kalau Riyandi sama Kahar kalau dipanggil sama Bagas mungkin misalnya bertiga, kami akan lepas karena apapun sesuai dengan moto owner kami, kami tidak akan menghalangi pemainnya ketika dipanggil atau kepentingan untuk tim nasional. Mas Adi, cukup? Cukup Mas, makasih. Coach. Ada lagi? Ya Mas. Coach. Halo. Ya. Satria Mas dari IDN Times lagi. Ya. Kali ini untuk Rizky Pora. Rizky, selama ini ya kami yakin kalau pemain itu pasti menjaga kebugarannya selama vakum kompetisi. Nah, tapi kan baru berlatih, benar-benar berlatih mungkin dalam sebulan terakhir ya bersama tim. Nah, apa sih kendala paling utama? Pasti kan ada harus tune in nyetel lagi gitu sama teman-teman yang di lapangan dan mungkin ada perbedaan fisik nggak sih ketika harus masuk ke level yang lebih tinggi gitu. Maksudnya kalau biasa kan kita kan jaga kebugaran biasa, nah ini harus masuk ke kompetisi gitu. Terima kasih. Ya mungkin alhamdulillah kemarin kita di saat kita kumpul tanggal 7 kemudian tanggal 8 kita ada tes untuk physical conditioning ya. Alhamdulillah di situ kita pemain rata-rata juga nggak terlalu turun drastis banget sih, karena mungkin kita sebagai pemain profesional ya harus kita menjaga kondisi tubuh kita juga kan. Jadi selama pandemi kemarin kita diistirahat di rumah, mungkin ada beberapa pemain, mungkin semualah pemain pasti jaga kondisi. Dan kemarin di saat itu kita nggak terlalu jauh banget untuk kondisi berat, jadi buat coach staffnya mengangkat untuk kondisi fisiknya nggak terlalu susah sih, untuk itu aja. Mungkin itu aja Mas. Berarti sebelum kumpul sudah ada persiapan karena kita udah dapat infonya kalau bulan sekian ada mungkin kalau Menpora akan dimulai, ya kita sebagai pemain udah persiapan itu. Gimana, Mas Satria? Ya kalau yang tadi secara teknisnya gimana Rizky? Karena mungkin kerjasama sama pemain saling pengertiannya harus diatur ulang gitu, setel ulang gitu, gimana? Kalau untuk teknisnya di lapangan, kita kan sekarang kan banyak pemain muda. Karena sebagian pemain yang kemarin pas di saat kita terakhir main di PSM kemarin, tanggal 16 Maret itu, memang sebagian pemain udah ada yang keluar, ada yang ini. Jadi kita kebanyakan pemain muda. Jadi kalau untuk saat ini adaptasi di dalam sepak bola itu nggak terlalu sulit sebenarnya, kecuali kita butuh waktu ini. Memang waktu 2 minggu kan di saat kita latihan kemarin, tapi pas setelah kita beberapa kali uji coba, 2 kali uji coba ya kita nggak ada masalah untuk masalah teknik di lapangan, untuk kerja sama tim itu nggak ada masalah. Oke, gimana, Mas Satria? Ya,
Cukup? Ini ada pertanyaan dari Eh, sebentar ya, ada pertanyaan dari Mas Aska. Ini kan Rizky Pora ini tahun yang kelima ya di Barito ya, betul? 2013 sampai sekarang saya lupa. 7 tahun dong. Sudah 7 tahun ya? Tujuh. Sudah masuk 8 tahun ya berarti ya? Sudah tahun ke-8. Berarti kan memang setia sama Barito nih. Mungkin ada alasannya atau memang seperti apa bertahan di Barito? Kalau saya pribadi, saya rasa main bola untuk di Indonesia, di Liga Indonesia sama aja sih. Iya. Sama aja, mau saya main di Barito, mau saya main dimanapun sama aja. Cuman kan di sini kan apa ya, saya merasa nyaman itu loh. Kan kita main bola ini, kita kerja itu kita merasa nyaman. Tapi kalau kita nggak nyaman, nggak mungkin kita bisa kerja dengan maksimal kan. Jadi iya, jadi alhamdulillah saya merasa nyaman di Barito. Terus di sana owner saya juga udah menganggap saya sebagai keluarga, sebagai adiknya, saudaranya. Jadi saya merasa nyaman di situ, makanya saya masih tetap bertahan di Barito. Walaupun ada tim lain yang hubungin saya, tapi ya itu tadi, karena saya merasa nyaman tempat saya kerja situ, jadi ya udah saya tetap bertahan di situ. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Mas. Ya, silakan lu yang itu dulu yang Iya, Adi dari bola.com untuk Bang Rizky Pora. Bang, Ya. Bang, di turnamen Piala Menpora ini rencananya pelatih timnas Indonesia Sintayong beserta staf kepelatihannya akan memantau pemain di sini, Bang. Abang terakhir kali masuk timnas tahun 2019. Apakah Abang kepengen atau enggak berminat untuk memikat hati Sintayong demi kembali ke timnas, ataukah Abang merasa kalau karir Abang di timnas sudah tuntas di umur yang segini, Bang? Terima kasih. Kalau saya masih dikasih kesempatan, ya saya masih tetap ingin kembali. Yang pastinya target saya untuk klub dulu. Masalah nanti kalau dilihat Sintayong kalau masih dipanggil dibutuhkan untuk tim nasional, oke, saya siap. Tapi kalau untuk sekarang ini saya masih tetap fokus untuk Barito Putra. Gimana, Mas Adi? Cukup, Mas. Terima kasih. Ada juga pertanyaan dari Mas Stanley dari New Malam Post. Nanya untuk Mas Rizky Pora, bagaimana persaingan di grup yang sekarang ini Piala Menpora, targetnya apa, termasuk lawan PSIS Semarang? Kalau target kita untuk Barito Putra yang pasti dari grup ini, itu yang paling utama. Dan mungkin target setiap pemainnya, setiap pertandingan harus memenangkan pertandingan. Nah, iya, mungkin itu. Jadi itu Mas Stanley, jadi cari target yang tertinggi ya. Siap. Ada lagi? saya Mas Mustafa, Mas dari Walanet, Mas. Mau tanya lagi. Silakan, Mas. Iya, Coach, melihat pertandingan perdana ikut melawan PSIS seperti apa? Coach? Ini kan artinya sudah cukup lama juga tidak bertanding. Bagaimana Coach mempelajari kekuatan dari PSIS Semarang, Coach? Ya, kita cari tahu juga tentang keberadaan tim PSIS dan kelihatannya persiapannya hampir sama, hari mirip dengan Barito, bahwa mereka juga tidak terlalu banyak mempersiapkan diri, tidak terlalu lama maksud saya untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Menpora ini. Tapi saya yakin mereka punya semangat, mereka pemain-pemain muda juga sama dengan kita, dan artinya kami besok akan duel dengan materi pemain muda. Saya pikir seperti itu, dan semuanya dua-duanya mengejar target kemenangan, ini pasti akan seru ya.